so far beberapa puluh kantor yang sudah mengimplementasikan C.S.A. 4.0 layanan manifest telah berlangsung dengan baik gitu ya. Sudah kami lakukan pendampingan dan seterusnya. Sekarang sudah banyak sekali dokumen manifest yang sudah ditransaksikan dengan C.S.A. 4.0. Jadi kami harap Bapak Ibu yang ada di bawah Satker yang nanti akan piloting bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengoptimalkan menggunakan C.S.A. 4.0 sampai sebelum nanti mandatori. Harapannya demikian sehingga nanti ketika mandatori sudah tidak ada masalah lagi tentang bagaimana cara mengoperasikan C.S.A. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 32 satker vertikal, 32 kantor pelayanan yang menjadi target tahap ketiga implementasi C.S.A. 4.0 layanan manifest. Jadi jika ada Bapak dan Ibu yang beroperasi di ke-32 kantor ini, kami harapkan sudah harus bersiap-siap gitu ya dalam 3-4 pekan ini, mulai hari ini, untuk mencoba untuk belajar. Jadi minggu salah seminggu Bapak Ibu belajar, nanti minggu depan sudah mulai berani praktek dan seterusnya gitu ya. Nanti kami guidance gimana caranya. Ada yang dari Banjarmasin, Jambi, Palembang, Pontianak, Samarinda dan seterusnya sampai ke Melabuh. Jadi dari Indonesia Timur ada, Indonesia Tengah ada, Indonesia Barat ada. Dan kategori di tahap ketiga ini kami pilih untuk kantor-kantor memang yang transaksi dokumen manifestnya sudah cukup lumayan banyak. Kemarin di tahap 1 dan 2 kami pilih adalah kelompok kantor yang transaksi dokumen manifestnya tidak terlalu banyak. Nah, gitu kira-kira. Terus parameter berikutnya selain jumlah dokumen yaitu bahwa di kantor-kantor 32 kantor ini sudah mengimplementasikan C.S.A. 4.0 untuk seluruh layanan yang lain. Jadi untuk kegiatan impor, ekspor, TPB gitu ya, sudah menggunakan C.S.A. 4.0. Jadi ketika nanti C.S.A. manifestnya sudah menggunakan C.S.A. 4.0 nanti, maka sudah satu siklus tuh dari manifestnya hingga dokumen yang menutup manifestnya sudah menggunakan C.S.A. 4.0. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih Bapak dan Ibu, paling tidak kami akan kelompokkan jadi 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum nanti secara teknis tim narasumber, Mas Takdir dan kawan-kawan akan memberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan portal C.S.A. 4.0 untuk layanan manifest. Nah, yang pertama terkait metode penyampaian datanya. Jadi C.S.A. 4.0 ini metode penyampaian datanya ada 3, yaitu mengisi langsung lewat web portal C.S.A. 4.0, sebagaimana nanti juga akan diajarkan oleh narasumber Mas Takdir. Kemudian ada upload Excel. Jadi kadang-kadang ada shipping line yang memang punya data agak banyak, lalu kalau ngetik satu-satu kelamaan, lalu pakai model upload Excel juga bisa. Kemudian yang ketiga pakai metode host to host atau dari sistem to sistem. Jadi jika perusahaan Bapak dan Ibu sudah ada divisi IT yang sudah bisa membuat sistem sendiri, maka sistem sendiri tersebut sudah bisa dikoneksikan langsung dengan C.S.A. 4.0. Jadi tanpa ada rekam-rekam lagi gitu ya. Itu yang pertama tentang metode penyampaian data. Nanti akan disinggung untuk yang TAKIK 1 dan TAKIK 2. Untuk host tentu perlu pendalaman dan perlu diskusi yang agak intensif dengan sesama tim IT. Jadi tim IT dari perusahaan Bapak dan Ibu harus ngobrol langsung dengan tim IT dari aplikasi. Bisa melalui kantor pelayanan, bisa nanti difasilitasi juga bisa. Jadi setelah ngobrol nanti akan diberikan format data yang cocok, kemudian bisa dipakai. Oke, kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu metode piloting yang dipakai nanti Bapak Ibu, yaitu metode cut-off. Cut-off itu artinya begini, jadi di manifest ini ketika nanti sudah masuk piloting, gitu ya, satu kantor misalkan kantor tadi, kantor katakanlah Sorong misalkan ya, di kantor Sorong akan dipilotingkan minggu depan misalnya gitu ya. Maka metodenya adalah cut off. Artinya minggu depan, misalnya minggu depan itu kalau tanggal 25 misalnya,
Maka di tanggal 25 itu CISA manifest yang lama akan kita matikan. Terus yang dinyalakan adalah CISA 40-nya. Jadi seolah di cut off. Nah, karena di cut off, maka seluruh RKSP yang sudah diajukan, gitu ya, dengan CISA yang lama, gitu ya, dengan modul manifest yang lama, maka harus sudah diajukan manifestnya. Jadi RKSP yang sudah diajukan terlebih dahulu harus dibuatkan manifestnya sebelum tanggal cut off. Kalau ada di tanggal 23 ada RKSP, maka sebelum tanggal 25 harus diajukan manifestnya. Gitu kira-kira. Nah, kok cut off padahal kan piloting. Kalau piloting kan harusnya dua sistem bisa jalan Pak, gitu ya. Kok kenapa cut off? Kayak mandatory dong, kan gitu. Kalau cut off mandatory kan sistem lamanya dimatikan. Nah, bedanya nanti dengan mandatory yang sesungguhnya, walaupun di sini piloting, tapi kok cut off kayak mandatory, bedanya ada di tarik kedua, yaitu sebetulnya bisa hybrid. Namun ketat syaratnya. Hybridnya gimana? Jadi misalkan nih, kalau di tanggal 25 tadi contohnya di kantor Sorong, kita sudah cut off, terus menggunakan CISA 40 layanan manifest. Dengan syarat tadi ya, sudah tidak ada lagi di sana shipping line forwarder yang menyampaikan LKSP-nya tanpa belum diajukan manifestnya. Artinya manifestnya sudah diajukan semua. Tiba-tiba setelah tanggal 25 di cut off, ditutup CISA lama manifestnya, tanggal 26 ada trouble nih misalnya. Ada hal-hal darurat di mana transaksi dokumennya akhirnya tidak bisa diajukan dengan atau melalui CISA 40 layanan manifest. Nah, maka di periode piloting ini, sebelum tadi masuk Desember ya, mandatori yang seluruh kantor, maka untuk tahap ini, ketika piloting ini walaupun cut off, maka Direktorat IKC masih bisa membukakan opsi untuk membuka CISA yang lama untuk transaksi dokumen. Nah, itu bedanya. Hybrid itu bisa, jadi ketika piloting walaupun cut off, kita masih bisa open membuka kembali CISA lama untuk transaksi dokumen. Namun dengan syarat yang ketat. Syarat yang ketat itu misalnya tidak ada pilihan lagi solusinya ketika ada kendala dan masalah di CISA 40 dan harus pakai CISA yang lama, maka kita akan buka. Nah, itu bedanya. Jadi hybridnya bukan aktif dua-duanya, sistemnya enggak, tapi masih bisa switching gitu ya. Di sini dimatikan, di sana dihidupkan. Kalau butuh dinyalakan lagi, ya dinyalakan lagi. Matikan, misalnya begitu. Jadi tidak usah khawatir kalau nanti ada kendala, tetap bisa pakai CISA yang lama, tapi dengan syarat yang ketat. Artinya koordinasi dengan kantor pelayanan, nanti kantor pelayanan akan diskusi koordinasi dengan kami di IKC di pusat, baru nanti akan dilakukan troubleshooting jika ada kendala. Nah, itu yang kedua tentang model cutoff. Terus kemudian hal penting lainnya terkait cutoff ini yaitu metode piloting untuk khusus kawasan FTZ, misalnya Batam gitu ya. Kebetulan ada di tahap ketiga ini. Maka karena sistem CISA FTZ-nya sekarang dalam proses mengaktifkan, gitu ya, artinya belum aktif betulan, maka nanti cut-off-nya, piloting-nya akan dimulai sejak CISA PPFTZ-nya aktif. Ini CISA 40 PPFTZ maksudnya ya. CISA yang lama sih kan aktif, tapi CISA 40 PPFTZ-nya aktif. Targetnya sih sebelum Oktober, ya insya Allah diusahakan CISA 40 PPFTZ-nya aktif, kemudian nggak lama setelah itu cut-off manifest untuk CISA 40. Nah, kira-kira demikian. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan yang ketiga, di masa transisi nanti, gitu ya, misalkan tadi ambil contoh kantor Sorong tadi yang akan di cut off atau piloting di tanggal 25 September, gitu ya. Ternyata ada pengangkut yang masih ada RKSP tapi belum sempat diajukan manifestnya, keburu tertutup CISA lamanya dan dibuka CISA 40. Terus gimana? Apakah bisa manifestnya diajukan menggunakan CISA 40? Nah, modelnya nanti itu kan masa transisi jadinya ya, ada hal yang ketinggalan.
ketika KSP-nya belum ditutup dengan manifestnya. Maka nanti pengajuan manifestnya itu menggunakan load data XML, jadi langsung ke kantor pelayanan. Jadi dikeluarkan data XML-nya dari modul manifest yang lama, kemudian di input langsung ke in-house di Bea Cukai, di kantor pelayanan, ke CISA yang lama juga. Jadi layanannya tetap bisa dilakukan, tapi sudah nggak bisa transfer lagi, ya bisa sending dokumen lewat internet, tapi langsung ke kantor pelayanan menyampaikan data XML-nya. Jadi kira-kira demikian. Begitu juga dengan proses yang lain, redress, terus kemudian pecah pos, dan seperti itu. Kalau nanti ada dokumen yang masih perlu dilakukan redress, pecah pos, dan seterusnya, dilakukannya lewat langsung ke kantor pelayanan redressnya. Jadi tidak bisa disubmit lagi, tapi lewat load data atau langsung ke kantor pelayanan. Karena layanan setelah tanggal 25, ambil contoh dari tadi ya di Sorong, hanya bisa dilakukan dengan CISA 4.0 manifest. Semoga jelas ya Bapak Ibu. Dan terakhir, di masa transisi ini sudah kami juga perlu sampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah satker vertikal di kantor pelayanan yang sudah ada transaksi dokumen dengan SSM pengangkut gitu ya. SSM pengangkut sudah bisa tersambung dengan CISA 4.0. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan SSM pengangkut itu sudah bisa nyambung ke CISA 4.0, bisa dilanjutkan. Atau kalau mau nyoba CISA 4.0-nya gimana? Ya boleh-boleh aja. Tapi nanti hal-hal yang terkait SSM-nya ya jadi dilakukan secara terpisah-pisah. Nah, hal ini juga perlu kami sampaikan juga beberapa waktu yang lalu di kantor, lupa saya di kantor mana gitu ya, ada info bahwa di instansi lain gitu ya, kalau tidak salah di KSOP atau di mana, waktu itu belum siap menggunakan CISA 4.0 untuk SSM pengangkut. Akhirnya beberapa pengangkut yang sudah biasa menggunakan SSM, walaupun SSM pengangkutnya sudah bisa nyambung ke CISA 4.0, karena KSOP-nya belum siap, maka akhirnya mereka pengangkut di situ pakai CISA 4.0 untuk upload data manifest. Lalu urusan lain yang dulu ada di SSM dilakukan secara terpisah. Nah, itu pilihan-pilihan saja. Saya harap dan setahu kami sekarang sih harusnya sudah siap semua dari semua instansi yang terkait dengan SSM pengangkut sudah tersambung semua dengan CISA 4.0. Harapannya sudah seperti itu kalau tidak salah. Nanti monggo silakan dikoordinasikan dengan kantor pelayanan apakah SSM pengangkutnya bisa dipakai menggunakan CISA 4.0. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait hal-hal yang perlu kita perhatikan selama proses piloting nanti. Harapan kami Bapak Ibu nanti hari ini bisa belajar dengan baik, detail. Silakan bertanya jawab dengan narasumber kami dan Mas Takdir, dan mungkin ada beberapa teman-teman dari Direktorat IKJ yang ada di sini. Dan kemudian setelah itu pekan depan sudah bisa mulai Bapak Ibu coba, lalu pekannya depan lagi kita saling koordinasi dengan ketat dengan kantor pelayanan dan Direktorat IKJ untuk memastikan pengangkut-pengangkut mana yang sudah ready dan kemudian perlu melakukan pengajuan manifest untuk menutup RKSP-nya. Lalu kemudian di tanggal yang disepakati nanti dengan kantor pelayanan, kami akan mulai tutup satu persatu CISA lama untuk cut off dan kemudian masuk ke CISA 4.0. Tentu ini kami terus akan berkoordinasi dengan kantor pelayanan dan juga dengan para pengguna jasa di bawahnya, sehingga cut off-nya betul-betul tidak serampangan. Jadi tidak kami hajar semuanya gitu ya, enggak. Tapi kami akan satu persatu mengawal kantor pelayanan untuk memastikan apakah pengguna jasanya ready untuk cut off, baru kami akan cut. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu karena di sini ada kantor wilayah Indonesia Timur, untuk menghemat waktu langsung saja kami sampaikan ke MC untuk masuk ke acara berikutnya. Kami harap dapat berjalan dengan baik pelatihan pada hari ini dan bermanfaat. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Opsi untuk arahan dan juga sambutannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengabadikan momen pada hari ini. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk menyalakan kamera dan berpose seceria mungkin. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, mungkin kita coba pose yang pertama. Pose yang pertama Bapak dan Ibu dapat bergaya seperti ini. Foto akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, kita coba pose yang kedua ya Bapak dan Ibu. Untuk pose yang kedua, Bapak dan Ibu bisa menggunakan gaya bebas seceria mungkin. Foto akan kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, memasuki acara berikutnya, yaitu pelatihan portal pengguna jasa CESA 4.0 layanan manifest, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Takdir. Mohon izin, Mas Takdir. Apakah Siap. Siap, Mbak Inun. siap? Berarti langsung ke materi saja ya, Mas Takdir ya. Kepada Mas Takdir, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, mungkin saya langsung izin share screen ya terkait layanan manifest di CESA 4.0 ini. Permisi Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Siap, sudah Mas Takdir. Oke, siap. Pertama-tama untuk layanan manifest di CESA 4.0 ini, kita mulai dengan masuk ke aplikasinya Bapak Ibu ya. Di sini ada, kalau di aplikasi ini kita bisa akses di portal.beacukai.go.id. Namun untuk sesi kali ini kita akan lakukan di environment development Bapak Ibu. Jadi nanti untuk piloting ke depannya Bapak bisa langsung akses melalui portal.beacukai.go.id. Adapun untuk akses masuk ke dalam aplikasi CESA 4.0 ini menggunakan dua cara ya. Di sini ada, setelah kita akses, saya perbesar sedikit, sorry.
Di bawah ini ada link pendaftaran baru atau lupa password. Untuk lupa password ini digunakan nantinya ketika Bapak Ibu sudah mendaftar dan sudah diaktifasi usernya. Kemudian kalau untuk pendaftaran baru ini saya jelaskan di sini. Di sini ada dua Bapak Ibu ya. Pertama daftar pengguna baru, mungkin untuk pengguna baru yang akan menggunakan layanan manifest di CS40 ini ataupun lainnya nanti. Kemudian ada satunya lagi itu aktivasi akun lama. Aktivasi akun lama ini itu berasal dari akun Bapak Ibu yang sudah pernah terdaftar di portal pengguna jasa yang lama. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan user password Bapak Ibu sekalian, misalnya masukkan user password Bapak Ibu yang sudah pernah diakses, dipakai untuk mengakses portal pengguna jasa yang lama, kemudian klik migrasi akun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pengguna baru, di sini ada beberapa field pendaftaran ya Bapak Ibu, mulai dari nomor NPWP, nama lengkap, nomor telepon, dan username yang akan nanti digunakan untuk mengakses CS40 ini. Diisikan dengan password dan konfirmasi password. Untuk email ini pastikan Bapak Ibu adalah email yang aktif dan memang email yang valid, karena aktivasi user di CS40 itu nanti akan mengirimkan link aktivasi di email Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke awal aplikasi dengan asumsi kita sudah menggunakan user yang sudah aktif. Di sini saya gunakan user demo untuk sosialisasi kali ini ya Bapak Ibu. Kita login saja. Nah, ini tampilan dashboard di depan Bapak Ibu aplikasi CS40. Kemudian untuk menunya, menu manifest itu sendiri ada di sebelah kiri sini, tinggal di hover. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin menonaktifkan kamera terkait jaringan ya. Jadi jika terjadi seperti ini Bapak Ibu, artinya aplikasi sedang meload data yang ada. Dan juga harus dipastikan bahwa koneksi internet di tempat Bapak Ibu itu sudah cukup memadai. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kemudian untuk menu manifest itu sendiri ada di sebelah kiri ini, di bawah single core ini. Untuk menu manifest online ini ada beberapa catatan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk akses menu manifest ataupun NPOCC itu harus punya role user portal. Jadi nanti ketika dilakukan pendaftaran baik itu untuk manifest ataupun NPOCC nantinya harus mempunyai role user portal manifest atau user portal NPOCC. Kemudian untuk kedepannya untuk pengiriman dokumen manifest itu harus akun Bapak Ibu itu harus menggunakan NPWP pusat Bapak Ibu ya, yang mempunyai NIB, maaf.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada beberapa menu ya di bawah manifest online ini. Yang pertama adalah manifest pengangkut, permohonan pengeluaran kontainer kosong, NVOCC, monitoring, dan PPBT. Nah, dalam sosialisasi kali ini yang akan kami jelaskan di sini adalah manifest pengangkut. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait mencontohkan ya moda transportasi udara. Namun sebelum itu, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Oki sebelumnya, di sini ada menu, saya besarkan dulu ya. Restore data, filter data, dan perbarui data. Nah, untuk restore data ini ada beberapa format ya Bu, dalam hal ini Bapak Ibu, dalam hal ini template ya. Jadi kalau untuk SL format lama, format baru, ataupun XML yang berasal dari modul yang nantinya akan bisa diupload ke sini. Ini ada template di sini. Ini bisa dipakai untuk mengupload kalau misalnya memiliki data yang banyak ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjut untuk pembuatan dokumen baru. Oh ya, nanti mungkin di akun Bapak Ibu untuk tampilan kumpulan dokumennya itu di sini masih kosong karena ini akun yang biasa kita pakai untuk sosialisasi. Jadinya ada beberapa dokumen di sini, ada yang bersifat ready, ada yang sudah BC 10, ada juga yang masih bersifat draft. Mohon izin Bapak Ibu, saya mulai untuk pembuatan dokumen baru. Di sini kita menggunakan transportasi udara. Kita gunakan jenis pemberitahuan yang pertama itu RKSP, Bapak Ibu. Bandara bongkarnya. Misal kita pilih Tanjung Perak. Nah, di sini ketika ada informasi dokumen ready, artinya sudah bisa diproses, lanjut ke proses berikutnya. Proses. Nah, di sini dokumen header. Kemudian di dokumen umum ini di sini nanti data umum ini terdiri dari 3 tab Bapak Ibu. Data umum, di lampiran. Nah, di dokumen header ini berisi semua informasi yang tadi Bapak Ibu daftarkan ketika melakukan pendaftaran. Nah, untuk pengisiannya dimulai di sini. Sarana pengangkut misalnya. Nama pengangkut misalnya dari negaranya kita pilih nama pilotnya, kita pilih Captain Smith misalnya ya. Waktu tempuh, untuk waktu tempuhnya terbagi 2 Bapak Ibu, antara lebih besar atau sama dengan 24 jam atau kurang dari 24 jam. Kita pilih yang lebih besar sama dengan 24 jam. Untuk bandara asalnya kita bisa pilih misalnya tadi di untuk bandara transitnya kita samakan dengan yang ini. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu nanti ketika mengisi.
Untuk kode untuk dermaga atau terminalnya diisi, kemudian tanggal tibanya tanggal 23. Oke. Nah, setelah semua dipastikan lengkap, di sini ada tombol simpan Bapak Ibu yang di sebelah kanan ini. Kita klik simpan. Kemudian akan ada konfirmasi di sini. Apakah Anda yakin untuk menyimpan data manifest ini? Pastikan data telah diisi dengan lengkap. Jika data yang diisi tidak lengkap, Bapak Ibu akan muncul validasi di form-form field-field yang ada di form ini. Kita klik OK. Di sebelah kanan ini ada info data sudah lengkap dan lampiran wajib diisi. Lampiran yang ada di sebelah mana? Yang ada di sebelah ini, Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan ini. Nah, setelah data kita simpan tadi, karena kita dapat notifikasi terkait lampiran yang wajib diisi, maka kita harus mengisi lampiran itu. Namun, tahap berikutnya adalah kita mengisi BL di sini, Bapak Ibu. Di sini ada 3 tab, tambah data BL, tarik data, ataupun perbarui data. Langsung saya tambah data BL. Kelompok pos ini, master AB-nya misalnya. Mother vessel-nya kita isi pengirimnya atau shippernya. Kita isi KC misalnya. Untuk NPWP, kita menggunakan NPWP 15 digit ya Bapak Ibu. Untuk alamatnya disesuaikan dengan nanti yang Bapak Ibu gunakan. Untuk bandara transitnya, maaf, kita lanjut dulu sampai di bawah sini. Beratnya misalnya 100 kilo dengan dimensi misalnya 1 meter kubik. Parkingnya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian untuk bandara transitnya, untuk pengisian data di sini Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Untuk konsennya juga bisa disesuaikan. Alamatnya bisa kita samakan bersama ini. Untuk alamatnya misalnya Semarang.
jenis kemasannya. Di sini ada beberapa yang kita gunakan sebagai contoh kali ini adalah bag atau tote. Misalnya ada 1. Nah, setelah kita isi BL-nya Bapak Ibu, kemudian kita simpan di sini. Nah, setiap kita klik simpan itu akan ada konfirmasi terkait data yang sudah diisi ini apakah sudah benar dan lengkap. Oke. Nah, ketika sudah diinput untuk BL-nya, di sini ada notifikasi lagi di atas kalau data BL HS masih kosong. Jadi langsung kita input di bawah ini Bapak Ibu, dilanjutkan. Jadi kita tambah data HS baru. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, mulai dari kuda, keledai, binatang hidup jenis lembu, atau ini aja binatang hidup jenis lembu ya. Analysis-nya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita balik lagi ke atas Bapak Ibu ke button simpan ini. Muncul konfirmasi lagi, kita klik OK. Kemudian ada notifikasi di atas bahwa data lengkap. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita kembali ke halaman depan, ke halaman dokumen umum ya, data header tadi, dengan mengklik button yang ada ini, yang di sebelah tulisan bill of lading ini, yang ini Bapak Ibu. Jadi bukan bag yang ada di sini ya, yang ini. Kita klik. Nah, tadi kan ada beberapa informasi ya yang di atas ini ya, kalau terkait ada AS code belum diisi, lampiran juga belum diisi, yang lampiran yang ada di sebelah sini maksudnya Bapak Ibu. Nah, untuk lampiran ini bisa kita isi di sini, atau misalnya Bapak Ibu nggak sengaja kembali ke menu depan ya, misalnya ada klik kembali di sini. Nah, ini ada di atas ini contoh dokumen RKSP tadi yang kita udah buat sebelumnya, dan dia masih bersifat draft Bapak Ibu. Ya, dia masih bersifat draft karena memang datanya masih belum lengkap. Nah, kemudian untuk tindak lanjut dari dokumen RKSP yang kita buat tadi, kita di sini ada kolom action sebelah kanan ini, dan ada beberapa menu untuk tiap-tiap dokumen yang sudah dibuat. Di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama, lihat, periksa kelengkapan, backup ataupun riwayat, cetak, ubah data ataupun hapus data. Jadi selama statusnya masih bersifat draft Bapak Ibu, dokumen masih bisa kita ubah, bahkan hapus. Karena tadi dokumennya masih belum ini lampiran ya, belum kita masukkan lampiran, atau mungkin kita memang belum tahu nih apakah data apa aja yang belum kita upload. Di sini ada menu periksa kelengkapan Bapak Ibu yang ini. Jadi silakan diklik, misalnya ya, pemeriksa kelengkapan. Nah, di sini ada notifikasi di sebelah kanan atas bahwa lampiran krulis kosong, daftar penumpang dan daftar persediaan juga kosong. Jadi untuk mengisi lampiran tadi yang disampaikan kepada kita kalau lampiran itu kosong, kita bisa klik di ubah data di sini Bapak Ibu. Klik ubah data, ada konfirmasi lagi, kita klik ya. Nah, kita masuk lagi ke dokumen yang tadinya kita buat, cuma karena belum lengkap, jadi kita masuk lagi ke sini. Dokumen yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita lengkapi adalah yang dokumen header, BL dan HS di dalamnya. Nah, kemudian karena ada data yang belum lengkap, dalam hal ini lampiran. Nah, di sini Bapak Ibu, jenis lampirannya ada 3 ya. Ada krulis, daftar penumpang, dan daftar persediaan tadi.
sesuai dengan notifikasi yang ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Jadi tinggal diupload saja di sini, diklik untuk upload ini. Untuk dokumennya itu bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan PDF, bisa menggunakan Docs atau Word ya. Di sini saya sudah buatkan dokumen dummy untuk sosialisasi kali ini. Nah, file uploaded successfully. Bisa saja mungkin terkait kalau jaringan internet di tempat Bapak Ibu ada yang terganggu atau kurang koneksinya, jangan khawatir ketika selesai mengupload itu dia tidak ada respon apa-apa di page ini. Sebenarnya itu tetap jalan Bapak Ibu. Jadi tinggal ditunggu responnya selesai. Kita lanjut ke dokumen berikutnya, itu daftar penumpang. Kita lakukan hal yang sama. Untuk daftar penumpang Bapak Ibu. Oke. Upload successfully juga. Dan yang terakhir itu daftar persediaan. Open. Oke, dan yang terakhir daftar persediaan sudah berhasil diupload. Nah, tadi karena setelah kita sudah mengisi lampiran di sini Bapak Ibu, jadi sudah lengkap ya dokumen yang kita akan submit nantinya. Lampiran mulai dari data umum, BL yang disertai dengan high score tadi dan disertai dengan lampiran. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke depan tadi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau tadi itu status dokumennya masih bersifat draft ya. Namun setelah kita mengisi lampirannya, dia tetap masih bersifat draft. Kenapa bersifat draft? Karena kita harus periksa menggunakan sistem. Apakah data yang kita ini masih sudah lengkap atau belum? Pelengkapan. Nah, ada notifikasi sebelah kanan atas lagi, warna hijau, data lengkap. Nah, setelah kita dapat informasi terkait data lengkap ini, maka status dokumen yang tadinya draft Bapak Ibu berubah jadi ready. Nah, kemudian setelah tadi, artinya 3 komponen data tadi yang mulai dari data umum atau data header, kemudian data BL, dan terakhir lampiran data BL tadi yang serta high code, dan kemudian lampiran tadi ya, mulai dari crew list, daftar penumpang, dan daftar persediaan. Dan juga di aplikasi ini sudah statusnya sudah berubah jadi dari draft menjadi ready, maka kita bisa langsung melakukan pengiriman. Namun ketika masih akan dilakukan perubahan, mungkin dapat dilakukan hal yang tadi Bapak Ibu selama statusnya masih ready, selama dokumennya belum dikirim. Karena di sini sudah dipastikan, baik secara kita lihat secara kasat mata maupun secara sistem kita sudah cek kalau memang dokumennya sudah lengkap, maka kita bisa langsung kirim data di sini. Untuk RKSP. Nah, di sini akan ada 2 konfirmasi Bapak Ibu. Pertama, terkait kebenaran datanya. Saya perbesar, izin saya perbesar. Bapak Ibu bisa baca di sini. Setuju. Ini untuk konfirmasi yang pertama. Untuk konfirmasi yang kedua, sama seperti tadi ketika kita ingin melakukan aksi tertentu. Jadi kita dapat ini untuk memastikan data sudah lengkap. Klik OK. Data dikirim. Data berhasil dikirim. Data yang tadi statusnya ready sekarang berubah jadi BC10. Dalam hal ini masih RKSP Bapak Ibu. Jadi yang nomor daftar tadi belum ada dan tanggal daftarnya belum ada, sekarang sudah terisi Bapak Ibu. Nah, sampai lupa, untuk ini kita bisa lakukan pencetakan Bapak Ibu ya, terkait RKSP yang sudah kita buat. Di sini di action yang tadi
kita bisa lakukan cetak ya. Di sini kita klik cetak. Ada muter-muter ini artinya sedang terproses. Ini hasil cetakannya Bapak Ibu untuk RKSP-nya. Jadi untuk kliknya cukup 1 kali ya Bapak Ibu ya. Karena 1 kali pun itu sudah mentransmit ke server untuk melakukan perintah print atau cetak di sini. Nah, begitu juga untuk tadi ketika statusnya masih BC10 itu masih bisa diajukan redress. Kemudian kita lanjut ke tahap inward manifest Bapak Ibu. Prosesnya hampir sama pembuatan dokumen baru, transportasi udara, jenis pembuatannya itu adalah inward atau BC11. Kita proses, cetak data sukses. Nah, untuk inward manifest ini yang perlu kita isi adalah di waktu ini Bapak Ibu, waktu aktual kedatangan, pembongkaran sampai pemuatan. Jadi misalnya kita isikan kedatangan tanggal 23 ini, pembongkaran juga tanggal 23 sebagai contoh. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya hampir lupa. Untuk tadi sebelum kita mengisi aktual kedatangan ini, kita pilih dulu RKSP yang tadi sudah kita buat ya Bapak Ibu dan sudah kita submit. Kalau itu yang pertama itu ini. Maaf, saya sedikit. Jadi karena inward manifest itu mengikat di dokumen di nomor gini ya. Kita pilih yang ini. Nah, setelah dokumen RKSP-nya kita pilih, yang tadi sebelumnya kita sudah isi sebelumnya itu akan tampil di sini semua Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal mengisikan waktu kedatangan sampai pemuatan. Oke, setelah data ini kita klik simpan. Ada informasi di atas tulisannya, meskipun tulisannya warna merah, tapi menginformasikan kalau data sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, setelah data lengkap tadi, kita lihat di atas ini, jadi kita bisa kembali ke ini, ke halaman depan tadi, di mana dokumen yang tadinya sudah berubah jadi BC10, karena kita sudah masukkan inward manifest-nya, dia berubah lagi jadi bersifat ready Bapak Ibu. Kemudian bisa kita langsung kirim di sini untuk submit dokumennya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu, bisa dilakukan periksa kelengkapan lagi di sini ya Bapak Ibu. Kelengkapan, data lengkap. Nah, di dokumennya sudah ada, informasi juga sudah dibuat, jadi tinggal diajukan. Kita kirim data. Jadi konfirmasi 2 lapis ini akan tampil setiap kita akan melakukan pengiriman data Bapak Ibu. Klik setuju dan oke. Nah,
Di sini proses pengiriman selesai. Nah, jadi saya resume sedikit Bapak Ibu. Jadi tadi data yang bersifat draft, kemudian dia bersifat ready, data yang bersifat draft, kemudian kita isikan lampirannya, kemudian dia berubah jadi ready. Setelah berubah jadi ready, kita kirim dokumen RKSP-nya. RKSP-nya kita submit dan statusnya berubah jadi BC10, kemudian kita input lagi dokumen inward manifest-nya. Setelah kita input dokumen inward manifest-nya, status data berubah kembali jadi ready, namun setelah kita submit untuk kedua kalinya, status data berubah menjadi BC11. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk contoh manifest pengangkut ini. Mungkin untuk saya gambaran sedikit ya kalau untuk yang di darat ya. Kalau untuk darat itu memang seperti kita ketahui semua kalau tidak ada RKSP-nya, jadi yang hanya bersifat hanya untuk inward ataupun outward manifest. Kalau untuk darat, pengisiannya kurang lebih sama seperti ada yang di modul Bapak Ibu, cuma bedanya ini online, itu aja. Nah, adapun mungkin untuk kedepannya Bapak Ibu kalau ingin terkait penggunaan modul layanan manifest di CS40 ini, Bapak Ibu bisa akses manual book-nya di menu ini Bapak Ibu. Di menu single core system, dokumen pabean, nah di sini ada daftar dokumen, Bapak Ibu klik yang garis 3 susun ini, Bu, garis putih susun ini. Di sini ada user manual yang bisa Bapak Ibu lihat. Kita klik. Nah, di sini ada dokumentasi terkait cara penggunaan beberapa layanan yang ada di CS40. Namun dalam sosialisasi kali ini kita fokus ke portal manifest ini. Nah, di sini ada semua manual book untuk penggunaan layanan ini Bapak Ibu. Mulai dari manifest pengangkut, permohonan pengeluaran kontainer kosong, NPOCC, serta monitoring. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Takdir untuk penjelasannya terkait total pengguna jasa CISA 4.0 layanan manifest. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Teams-nya ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Yang pertama, Bapak Bayan PSS, mohon izin.
Mohon izin Bapak Bayan PSS, apakah masih bergabung bersama kami? Mungkin mic-nya bisa dinyalakan dulu Bapak. Baik, sepertinya sedang AFK ya. Kalau begitu kita ke penanya berikutnya. Di sini ada PT Samudra Agensi Indonesia. Baik, mohon izin PT Samudra Agensi Indonesia, apakah masih bergabung bersama kami? Mungkin mic-nya bisa diaktifkan terlebih dahulu Bapak atau Ibu. Baik, kalau begitu kita ke penanya berikutnya ya. Bapak Firdaus dari PT Syafana Mitra Sejahtera. Mohon izin Bapak Firdaus dari PT Syafana Mitra Sejahtera, apakah masih bergabung bersama kami? Baik, kalau begitu kita ke penanya berikutnya, Bapak Adrian Azhar. Selamat pagi, izin Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya gimana cara login untuk menanamkan aplikasinya di komputer. Mohon izin Pak, mungkin bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya. Izin Bu, izin saya bertanya kembali, gimana cara login aplikasi? Iya Pak, silakan. Pertanyaannya Pak. Ke komputer Bu. Oh, ini masih kunci. Baik, Mas Takdir, bagaimana Mas Takdir? Apa mau langsung dijawab untuk pertanyaannya? oh siap. Tadi kebetulan saya ini ya. Izin Pak Firdaus ya tadi ya. Gimana Mas? Izin dengan Pak Firdaus ya. Iya betul. Adrian Oke. Azhar Mas. Yang ini Pak Adrian Azhar. Oke. Tadi bertanya tentang bagaimana cara dimasukkan dalam komputer ya, diaktifkan, diinstal di komputer ya Bapak Ibu ya. Ininya pertanyaannya ya. Betul, Mas. Ya karena ini izin Bapak Ibu izin jawab. Kalau untuk CS40 kali ini dia karena bersifat web based Bapak Ibu, jadi tidak perlu diinstal di komputer Bapak Ibu. Jadi cukup mengakses browser. Jadi browser itu dalam hal ini misalnya Mozilla Firefox yang saya contohkan di sini menggunakan Mozilla Firefox. Jadi tidak hanya bisa di laptop ataupun PC, di handphone pun bisa ataupun di tablet juga bisa Bapak Ibu. Saya cobakan ya. Izin Mas Takdir mungkin bisa disampaikan mungkin alamat yang harus diakses untuk dapat membuka portal pengguna jasa. Oh iya, maaf, sorry.
Oke, saya ini dulu ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Saya izin share screen. Sebentar. Bisa di Oke. Izin Bapak Ibu untuk dokumen CS40 dapat diakses di portal beacukai.go.id. Sebentar saya zoom in biar bisa ini ya. Di sini Pak Adrian izin. Jadi bisa diakses di sini langsung menggunakan browser tanpa harus diinstal di komputer Bapak Ibu. Nah, untuk sebagai contoh mungkin di sini saya coba di handphone saya, dia bisa Bapak Ibu. Bisa, mungkin nggak kelihatan ya. Karena memang kecil, tapi untuk kemudahan aksesnya itu tidak hanya, saya ulang lagi, sudah tidak harus lagi menggunakan komputer. Meskipun komputer bisa lebih lengkap ya fasilitasnya, cuma untuk aksesnya bisa di mana aja, karena dia bersifat web based, persis seperti ketika Bapak Ibu mau membuka website misalnya Detikcom ataupun buka YouTube, seperti itu. Karena ini sifatnya web based, jadi bisa diakses tanpa menggunakan komputer. Kurang lebih seperti itu, Pak Adrian. Terima kasih. Ntar saya izin stop sharing. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Ainun. Mohon izin, Pak Andrian, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih arahnya Bapak dan Ibu untuk melihat situs aplikasi jasa 4.0. Yang saya tanyakan lagi Bapak dan Ibu, apakah ada akun demo yang bisa digunakan oleh pengguna jasa? Terima kasih. Izin Mas Takdir masih di mute mic-nya. Ya, silakan. Untuk akun demo ya, mungkin yang seperti yang tadi sudah kami contohkan di ini Bapak, di web ini. Jadi karena kedepannya nanti ini akan digunakan, Bapak bisa langsung menggunakan di portal itu untuk membuat dokumen Bapak Ibu, karena kan ketika nanti mungkin ada kesalahan seperti tadi kita sudah sampaikan, kalau misalnya dokumennya ada yang belum sesuai, masih bisa dilakukan perubahan selama dia belum disubmit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Bapak Andrea tadi ya, bisa menggunakan user Bapak yang sebelumnya mungkin sudah dipakai di portal pengguna jasa yang lama, ataupun memang kalau belum punya akun bisa langsung daftar di portal itu Bapak Ibu. Sekian Pak. Baik, terima kasih Mas Takdir. Mungkin mohon izin Mas Andi Triansyah mau menambahkan mungkin. Siap, mohon izin. Apakah sudah saya terdengar? Ya, izin Pak Adrian untuk
user demo sendiri dari kami itu tidak menyediakan user demo. Jadi kan kami sudah memberikan ada alternatif portal dev. Nah, di sini gunanya portal dev adalah untuk Bapak Ibu semuanya bisa melakukan latihan dan apa ya, supaya Bapak Ibu bisa familiar dengan CESA 4.0 ini. Jadi harapan kami adalah dengan adanya portal dev ini adalah Bapak Ibu langsung mendaftar saja di portal dev, kemudian bisa langsung untuk uji coba di sana untuk latihan, submit, buat dokumen dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, jadi nanti ketika pada masa piloting dan kami sudah melakukan cut off di modul lama, nah jadi nanti Bapak dan Ibu tidak ada apa ya, kayak kebingungan lagi gitu waktu di portal production-nya gitu. Jadi itu kenapa kami menyediakan dua sarana, ada portal production dan development, yaitu gunanya buat development ini ya buat Bapak Ibu bisa latihan gitu. Nah, kemudian tadi saya ingin menambahkan juga tadi sepertinya Mas Takdir ini ya apa saya terlewat atau gimana? Jadi supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan menu manifest ini, Bapak Ibu sekalian itu harus berkoordinasi dengan masing-masing satker untuk pemberian user portal manifestnya. Nah, jadi nanti supaya muncul menu manifest itu, Bapak Ibu konfirmasi ke masing-masing satker, ke PDAD masing-masing satker untuk minta ditambahkan user portal manifestnya supaya Bapak Ibu bisa submit dokumen manifest gitu. Cukup dari saya kembalikan ke Mbak Ainun. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi untuk tambahan jawabannya. Mungkin Pak Adrian sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari Mas Takdir dan Mas Andi tadi. Ya, baik, kalau begitu terima kasih kita Ibu Bapak. Apa yang diarahkan? Lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Bapak Muhammad Kaharudin. Ya Pak, sama-sama. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Kaharudin. Halo Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Mohon izin Bapak Muhammad Kaharudin. Siap. Halo Bu, apakah suara saya bisa terdengar? Siap, sudah terdengar Pak. Oh ya, baik. Terima Siap, kasih sudah Bu. terdengar Pak. Selamat pagi semuanya. Izin bertanya Pak, ini kalau di sistem CESA 4.0 ini kan sudah online ya. Jadi misalnya ada kode pelabuhan yang tidak terdaftar di sistem itu, apakah kita bisa tambahkan sendiri atau bisa mengajukan penambahan pelabuhannya ke sistem atau bagaimana Bu? Mohon arahannya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Kaharudin untuk pertanyaannya. Mohon izin Mas Takdir, mungkin mau dijawab sekarang. Untuk penambahan kode pelabuhan yang belum terdapat di sistem, nanti kita sampaikan ke teman-teman pengembang dulu, Bapak ya. Atau mungkin Mbak Ainun bisa membantu menjawab. Siap, mohon izin saya bantu jawab ya, Mas Takdir. Ya, terima kasih. Siap. Untuk mohon izin Bapak terkait untuk kode pelabuhan yang misalnya memang belum ada di CESA 4.0 ini, mungkin nanti bisa Bapak dan Ibu sekalian bisa ke masing-masing satker ke PDAD untuk membuatkan tiket permasalahannya, biar nanti kami dari IKC akan meneruskan ke pihak pengembang. Seperti itu. Karena kalau yang saya ini
terkait untuk penambahan kode pelabuhan itu tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi harus by system. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ainun. Ya, terima kasih Mas Andi untuk jawabannya. Mohon izin Bapak Muhammad Karudin, apakah sudah cukup jelas? Siap, sudah sangat jelas Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi selanjutnya kita ke Kargo Agensi, Pak Tommy dari Kargo Agensi. Pak Tommy, apakah masih bergabung bersama kami? Jadi kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Ibu Inneke Rahayu. Mohon izin Ibu Inneke Rahayu, apakah masih bergabung bersama kami? Oke, kalau begitu kita pertanyaan selanjutnya, Bapak Rian Fatra Maulana. Mohon izin Bapak Rian Fatra Maulana, apa masih bergabung bersama kami? Sepertinya ini Ibu Inneke Rahayu ya? Mohon izin Ibu Inneke Rahayu. Suaranya masih belum terdengar Ibu. Bapak Rian Fatra Maulana. Kalau begitu kita ke penanya berikutnya, Bapak Muhammad Yazid dari SGHAAPL. Halo. Baik, silakan Bapak Muhammad Yazid. Halo Mbak, selamat siang. Iya, selamat siang Bapak. Izin Mbak, ini mau tanya ke Pak Takdir nih. Yap. Terkait manifest pengangkut nih Mbak. Kami kan pelaporannya untuk kargo nih. Dan yang diinfokan dari Pak Takdir di situ akan ada pengisian data penumpang dan kru. Apakah kami bagian kargo akan mengisi juga untuk data-data tersebut? Itu, Pak. Kami dari udara. Gitu. Soalnya dari modul yang lama kan kami hanya Ya. Izin Mbak Ainun bisa Mohon langsung. izin Pak, terputus. Ya, tadi izin Mbak Ainun, tadi saya udah dengar. Oh iya siap, silakan Mas Takdir. Ya, tadi pertanyaannya itu, ya, jadi kan mereka ini kargo ya. Jadi apa terkait lampiran tadi Bapak Ibu ya, apakah harus ngupload tulis daftar penumpang dan
daftar persediaan. Ya, jadi kan kru itu juga penumpang ya Bapak ya. Jadi silakan di-input saja, silakan di-input. Karena kalau itu tidak di-input, dokumen tidak dapat dikirim dan akan terkena validasi di sistem. Atau mungkin Mas Andi Triansyah bisa menambahkan? Baik, terima kasih Mas Takdir. Betul Pak Yazid ya. Yang disampaikan Mas Takdir untuk pengisian lampiran tersebut wajib, tapi untuk pengisiannya tidak harus crew list, mungkin bisa diisikan barang atau penumpangnya seperti itu Pak. Apakah sudah cukup jelas Pak? Mohon izin. Baik, mohon izin Pak Yazid, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Baik, mungkin kita ke penanya terakhir ya, karena di sini jam sudah menunjukkan pukul 10 dan di timur berarti sudah pukul 12. Mungkin penanya yang terakhir, Pak Eko Supriyanto. Mohon izin Pak Eko Supriyanto. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Eko. Oh ya, mohon izin Silakan, bertanya Pak. Kalau kita sudah ngirim via SSM pengangkut itu gimana Pak ya? Apakah nanti di Cesia kita bikin lagi Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya ya Pak. Baca. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Mohon izin Mas Tapi mungkin mau menjawab. Ya, mohon izin. Kalau untuk yang SSM ya, itu bisa dilanjut aja Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menggunakan SSM ya, submission itu sudah data sudah terkirim ke kita. Atau mungkin Mbak ingin menambahkan, silakan. Jadi untuk dokumen SSM kalau sudah apakah Bapak sudah terbiasa ya menggunakan SSM ya Bapak? Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan SSM itu mohon izin mungkin Mas, putus-putus ya di saya. Atau mungkin izin Mbak Ainun bisa menambahkan terkait SSM. Baik, terima kasih Mas Takdir. Mohon izin menjelaskan ya Bapak Eko Supriyanto. Jadi terkait SSM, ini kita juga sudah berkoordinasi dengan INSW. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu di sini yang perusahaannya sudah ditunjuk untuk menggunakan SSM, silakan melanjutkan menggunakan SSM. Nanti untuk dokumen SSM-nya Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekannya pada portal CEISA 4.0. Jadi nanti SSM-nya ini sudah terhubung dengan CEISA 4.0 manifestnya, begitu Bapak dan Ibu. Tapi terkait submit dokumennya tetap masih menggunakan portal INSW seperti itu. Mohon izin, apakah sudah cukup jelas Bapak Eko Supriyanto? Jelas Bu, terima kasih Bu. Siap, sama-sama Bapak. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 10, maka berakhir sudah acara pelatihan portal pengguna jasa CEISA 4.0 ini. Perlu kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mungkin yang masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab saat ini, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat agar nanti disampaikan kepada kami. Gitu.
Dengan berakhirnya acara sosialisasi pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan portal pengguna jasa CISA 4.0 layanan manifest yang sudah sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti acara sosialisasi pada hari ini. Serta narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Safir dan juga Mas Andi. Akhir kata, saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan. Makan durian enaknya sama yang terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami panitia pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas